Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Satya Syafiq Sinambela dengan rekan saya Sofyanuddin Abdul Rosid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana mengenai pempek yang berjudul karakteristik mutu kimia pempek dan potensi cemaran logam berat PB dan CD. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas diantaranya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Menurut Komariah pada 1995, pempek merupakan makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan. Hampir setiap hari pempek dikonsumsi oleh masyarakat Palembang. Selain itu, pempek juga sering dijadikan oleh utama selain kerupuk. Pempek terbuat dari daging ikan, tepung tapioka, air, dan garam yang dicampur menjadi satu adonan dan dibentuk. Lalu direbus, dikukus, digoreng, atau dipanggang yang kemudian dimakan dengan cuka. Terdapat dua jenis pempek ikan, yaitu pempek lenjer, kapal selam. Selanjutnya, untuk pempek non-ikan, ada 8 jenis, yaitu pempek dos lenjer, pempek belah, dos telur kecil, dan masih banyak lagi. Sejak tahun 2013, Sejak tahun 2013, BSN telah menetapkan standar mutu pempek dengan nomor SNI 7661.1.2/2013. Standar mutu yang berlaku mensyaratkan kandungan logam berat untuk timbal PB maksimal 0,3 mg per kilogram dan kadmium CD maksimal 0,1 mg per kilogram. Merujuk dari beberapa hal di atas, perlu dikaji karakteristik mutu kimia pada pempek seperti kandungan gizi kimia air, protein, lemak, abu, dan karbohidrat, serta kandungan logam berat di dalam pempek yang terdapat di Palembang. Nah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai mutu kimia dan logam berat pada pempek yang baik. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian pada jurnal yang kami bahas, yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dari data hasil analisis laboratorium. Nah, untuk analisis laboratoriumnya yaitu parameter pengujian pengamatan yang dilakukan pada penelitian. Yang pertama ada analisis kimia yang meliputi kadar air AOAC 2005 dengan metode oven. Kemudian ada kadar abu AOAC 2005 dengan metode Muffle Furnace. Kemudian ada kadar protein dengan metode Lowry menurut Apriantono. Selanjutnya ada parameter pengujian kadar lemak AOAC 2005 dengan metode Soklet. Kemudian ada karbohidrat AOAC 2005 dengan metode Loove-Scroll. Dan yang terakhir ada pengujian parameter logam berat, timbal PB, dan kadmium menurut SNI 2354.5 tahun 2011. Pengambilan sampel sebanyak 2 kali dalam waktu sebulan, 1 kali pengambilan sampel sebanyak 16 sampel. Sampel yang diambil adalah pempek lenjer yang dibagi menjadi 4 kategori. Pembagian kategori berdasarkan harga, dari harga murah hingga mahal. Masing-masing kelompok dideskripsikan gizi kimia yang meliputi air, protein, lemak, abu, dan karbohidrat. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, jadi setelah pempek dari beberapa sampel tersebut dianalisis, nah ditemukanlah beberapa kandungan gizi dan juga kandungan timbal dan kandmium pada pempek tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama ialah kadar air. Nah, air yang digunakan sebagai salah satu bahan pembantu memiliki pengaruh penting terhadap produk yang dihasilkan. Air juga berfungsi untuk menghindari tepung yang digunakan serta sebagai pelarut berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut dalam air. Menurut SNI tahun 1995, nilai rata-rata kadar air pada bakso ikan ialah maksimal 80%. Kadar air pada semua kategori harga masih di bawah nilai rata-rata berdasarkan dari penelitian yang sudah diteliti.
Maka daripada itu, ketika di bawah rata-rata, syarat mutu bakso ikan pun dijual oleh konsumen dengan memenuhi syarat. Tingginya kadar air pada produsen pertama dikarenakan diduga adanya penambahan tepung yang lebih banyak. Dan juga kadar air tergantung jumlah tepung yang digunakan. Karena granula pati dapat membengkak luar biasa jika tergelatininasi dengan menyerap air. Yang kedua yaitu kadar abu. Apa itu abu? Abu merupakan residu organik yang didapat dengan cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan pangan. Jumlah dan komposisi abu dalam mineral tergantung pada jenis bahan pangan serta metode analisis yang digunakan. Definisi berikut menurut Apriantono et al. Pada tahun 1999. Data hasil penelitian terhadap kadar abu pempek lenjer dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana menunjukkan bahwa kadar abu pada kategori harga di bawah 900 perak yaitu dengan kisaran 1,8 sampai 5,8 dengan kadar abu tertinggi terdapat pada produsen pempek ketiga dan memiliki nilai koefisien keragaman sebesar 63%, sehingga termasuk ke dalam koefisien keragaman yang besar. Selanjutnya ialah ketiga, kadar protein. Menurut Suzuki tahun 1981, protein pada pempek berperan dalam pembentukan gel, terutama protein myofibril yang merupakan bagian terbesar dalam protein ikan sebagai bahan baku pembuat pempek. Protein ini terdiri dari miosin, aktin, serta protein regulasi yaitu gabungan dari aktin dan miosin yang membentuk aktomiosin. Pada pengolahan daging, protein myofibril merupakan peran sebagai struktur dan fungsi utama yang berinteraksi dengan komponen lain juga dengan struktur non-protein secara kimia dan secara fisik untuk menghasilkan karakteristik produk yang diinginkan. Tingginya kadar protein pada produsen pempek yang keenam diduga melakukan penambahan MSG, yang mana protein berkisar antara 0,52%. Menurut Kusnandar 2011, protein sebagai salah satu komponen penyusun bahan pangan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan mutu produk pangan. Selanjutnya yaitu yang keempat ialah kadar lemak. Lemak merupakan salah satu unsur yang penting dalam bahan pangan karena lemak berfungsi untuk memperbaiki bentuk dan struktur fisik bahan pangan, menambah nilai gizi dan kalori, serta memberikan cita rasa yang gurih pada bahan pangan. Tabel 4 menunjukkan kadar lemak pada kategori harga di bawah Rp900 yaitu dengan kisaran 1,02 sampai 1,54 dengan kadar lemak tertinggi terdapat pada produsen pempek kedua dan memiliki nilai koefisien keragaman sebesar 25,8% sehingga termasuk ke dalam koefisien keragaman yang besar. Kadar lemak pada kategori harga di bawah Rp900, di kisaran harga 900 sampai Rp2.000 yaitu dengan kisaran 1,01 sampai 1,64 dengan kadar lemak tertinggi terdapat pada produsen pempek ke-6 dan memiliki nilai koefisien keragaman sebesar 95,5% sehingga termasuk ke dalam koefisien keragaman yang besar. Menurut SNI tahun 1995, nilai rata-rata kadar lemak pada bakso ikan maksimal ialah 1,0. Tingginya kadar lemak pada produsen ke-14 dikarenakan menggunakan ikan belida. Kandungan lemak pada belida sebesar 5,3 gram dalam 100 gram ikan belida. Sesuai dengan pernyataan Aswan 2005, penggunaan ikan yang semakin banyak akan meningkatkan kadar lemak dan protein pada pempek. Yang kelima yaitu kadar karbohidrat. Karbohidrat merupakan peranan yang penting menurut Winarmo tahun 2004, yang mana dalam karbohidrat ini bisa menentukan karakteristik bahan makanan dan dapat mempengaruhi rasa, warna, dan tekstur produk. Pada tabel menunjukkan bahwa kadar karbohidrat kategori harga 900 di bawah Rp900 yaitu kisaran 22,64 sampai 39,05 dengan kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada produsen pempek ketiga dan memiliki nilai koefisien keragaman sebesar 20,9% sehingga termasuk ke dalam koefisien keragaman yang besar. Tingginya kadar karbohidrat pada produsen ketiga diduga disebabkan banyaknya penambahan jumlah tepung tapioka pada pempek sehingga meningkatkan jumlah karbohidrat. Next yaitu kandungan timbal pada beberapa sampel pempek. Timbal menurut
penelitian Palar 2004, definisi timbal ialah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral lain terutama seng dan tembaga. Penggunaan Pb terbesar adalah dalam industri baterai kendaraan bermotor seperti timbal metalik dan komponen-komponennya. Timbal digunakan pada bensin untuk kendaraan, cat, dan pestisida. Hasil pengukuran logam timbal menunjukkan kandungan logam berat timbal pada setiap produsen pempek, yaitu di bawah 0,0104 mg per kilogram. Hal ini dikarenakan kandungan timbal yang ada pada pempek sangat kecil dan di bawah limit deteksi alat. Sejak tahun 2013, BSN telah menetapkan standar mutu pempek dengan nomor SNI 7661.1.2/2013. Standar mutu yang berlaku mensyaratkan kandungan logam untuk timbal Pb maksimal 0,3 mg per kilogram. Dengan demikian, nilai rata-rata kandungan logam berat timbal pada pempek yang ada di Palembang yang telah dianalisis masih di dalam ambang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu kandungan kandium atau Zd. Kandium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kandium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Pengukuran logam berat kandium menunjukkan kandungan logam berat kandium pada setiap produsen pempek, yaitu di bawah 0,0006 mg per kilogram. Hal ini dikarenakan kandungan kadmium yang ada pada pempek sangat kecil dan di bawah limit deteksi alat. Nah, sejak tahun 2013, BSN telah menetapkan standar mutu dengan nomor SNI 7661.1.2/2013, yang mana mensyaratkan kandungan logam untuk kadmium sebesar 0,1 mg per kilogram. Hasil penelitian menunjukkan minimnya kandungan logam berat kadmium setiap produsen pempek yang ada di Palembang. Hal ini diduga secara alamiah kandungan logam berat kadmium pada komoditas ikan tergolong rendah. Menurut Supriyanto et al. Pada tahun 2017, pencemaran logam berat Cd dapat melalui lingkungan terjadi karena masuknya atas atau dimasukkan bahan-bahan yang mengakibatkan berbagai kegiatan manusia atau yang dapat menimbulkan perubahan yang merusak karakteristik fisik, kimia, biologi, atau estetika lingkungan tersebut. Kadmium masuk ke dalam tubuh bisa melalui berbagai cara, yaitu dari pernapasan, dari asap rokok dan kendaraan, dan juga bisa melalui oral makanan, juga bisa melalui suntikan ke daerah kulit. Next. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ialah karakteristik mutu kimia pempek Lenjer pada penelitian ini nilai kadar air berkisar antara 48,89% hingga 66,92%. Nilai kadar abu berkisar antara 1,01% hingga 5,8%. Nilai kadar protein berkisar antara 0,042% hingga 2,027%. Nilai kadar lemak berkisar antara 1,01% hingga 1,67% dan nilai karbohidrat berkisar antara 22,64% hingga 39,05%. Sedangkan nilai logam berat timbal Pb ialah lebih kecil dari 0,0104 mg per kilogram dan nilai logam berat kadmium Cd ialah lebih kecil dari 0,0006 mg per kilogram. Standar mutu yang berlaku mensyaratkan kandungan logam berat timbal Pb maksimal 0,3 mg per kilogram dan kadmium atau Cd maksimal 0,1 mg per kilogram. Dengan demikian bisa disimpulkan ialah nilai rata-rata kandungan logam berat timbal pada pempek yang ada di Palembang yang telah dianalisis masih dalam ambang batas aman sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga semoga bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.